moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Nurul Hatimah dari kelas 5B dengan NIM 23811000052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Hadis itu telah ada sejak awal perkembangan Islam yang merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dilakukan lagi. Karena mengapa? Karena sesungguhnya semasa hidup Rasulullah SAW wajar sekali jika kaum muslimin itu memperhatikan apa saja yang dilakukan atau diucapkan oleh beliau, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, jadi apa sih hadis itu? Jadi hadis itu merupakan suatu perkataan, suatu perbuatan, tindakan, ketetapan Nabi yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis mengalami perkembangan yang cukup lambat serta bertahap, berbeda dengan Al-Quran, karena penulisan secara resmi itu pada saat itu harus berlangsung berdasarkan perintah Nabi serta tidak ada jangka waktu antara turunnya wahyu dengan penulisannya. Maka pada masa pembukuan itu terlambat sampai pada abad kedua Hijriah, serta mengalami masa kejayaan pada abad ketiga Hijriah. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi atau pada masa Rasulullah sampai pada masa tabi'in. Hadis pada masa sahabat ini berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah yang disebut dengan Kibarus Sahabah atau masa sahabat besar. Yang pertama itu ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Periwayatan hadis pada masa Khalifah Abu Bakar ini sangat terbatas di kalangan umat Islam dikarenakan pada masa ini umat Islam mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali keributan, ancaman yang membahayakan sehingga periwayatan hadisnya sedikit. Nah, pada masa Rasulullah itu merupakan masa pertama atau sejarah perkembangan hadis. Pada masa ini terhitung cukup ringkas dibandingkan dengan masa selanjutnya. Pada masa ini berlangsung selama 23 tahun sejak 13 tahun sebelum Hijriah, bertepatan pada tahun 610 Masehi sampai 11 Hijriah. Pada masa inilah diturunkannya Wahyu al-Wahyu dan sekaligus sebagai masa perkembangan hadis. Nah, bagaimana penyampaiannya? Yang pertama itu bisa dilakukan melalui majelis al-ilmu. Jadi di sini itu para sahabat mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan hadis sehingga beliau itu harus mengonsentrasikan dirinya pada kegiatan tersebut. Terus bisa juga melalui sahabat Nabi. Jadi nanti sahabat Nabi akan menyampaikannya kepada orang lain untuk disampaikan. Nah, kemudian bisa juga melalui metode ceramah ataupun metode pidato di tempat terbuka. Kemudian melalui perbuatan langsung, tindakan langsung yang disaksikan oleh para sahabat yang kaitannya dengan ibadah, praktik ibadah maupun di muamalah. Yang selanjutnya itu pada masa Umar bin Khattab. Nah, jadi pada masa itu para sahabat lebih memerlukan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal, dan juga untuk diamalkan supaya kepeduliannya itu tidak terpecah. Nah, karena para sahabatnya lebih terfokus pada pemeliharaan serta penyebaran Al-Quran, jadi periwayatan hadis itu kurang memperoleh perhatian dan bahkan mereka berupaya bersikap hati-hati banget serta membatasi diri dalam meriwayatkan suatu hadis. Nah, yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Nah, dalam periwayatan hadis di masa ini sahabat Utsman memberikan leluasa sehingga lebih banyak periwayatannya daripada masa sebelumnya. Nah, pada masa ini wilayah Islam kan makin tersebar yang menyebabkan persoalan pengurusan kegiatan periwayatan itu makin bertambah, makin berkembang. Periode hadis pada masa Ali. Pada masa Ali ini sumpah itu tidak menjadi syarat utama lagi seperti di zamannya Abu Bakar. Akan tetapi di zaman ini apabila riwayat itu sangat diyakini oleh Ali sebagai riwayat yang biasa dipercayainya dan Ali secara umum tetap memerlukan sumpah dari periwayat itu bahwa hadis yang disampaikan itu memang sungguh-sungguh dari Rasulullah. Nah, adapun beberapa hadis yang telah diriwayatkan oleh Ali diantaranya ada tentang hukum denda, kemudian ada tentang penyelamat orang Islam yang dihukum oleh orang kafir. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan mengenai sejarah perkembangan hadis masa prakodifikasi atau dari masa Rasulullah SAW sampai pada masa tabi'in. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.